gereja. Tuntunlah, ajarlah mereka untuk tertib, tidak mengganggu ibadah dengan keluar masuk, supaya mereka juga terbiasa untuk hidup taat di dalam ibadah. Itu harapan kami bagi anak-anak kami. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Dan nyanyikan dulu satu nyanyian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Saya undang pelayan maju ke depan. Haleluya, shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah buat kita pagi hari ini. Yang ada di tempat ini, mari kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan oleh sebab kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita yang kita nikmati. Haleluya. Sebelumnya mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pujilah Engkau Tuhan buat segala kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan. Tuhan, curahkan Roh-Mu bagi kami. Biarkan Tuhan boleh menaikkan penyembahan kami pagi hari ini Bapa. Ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah lawatan-Mu tercurah bagi kami pagi hari ini. Bagi umat-umat yang hari pagi hari Tuhan, curahkan Roh-Mu Bapa. Karena hidup kami juga boleh Tuhan persembahkan
kekuatan kami. Kami naikkan di dalam kata-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. So, kami tahu Bapa, kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kau baik dan teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak membahas kebaikan kami dengan apapun. Hanyalah persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah kepada Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri, angkat usia. Tiada terukur kasih dia Tuhan dalam kehidupan kita.
Haleluya. Haleluya. Biar berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita. Haleluya. Selalu baik. Rahmatnya baru setiap pagi. Haleluya. Kita baik, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kasih yang seperti Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna.
berkuasa di sorga. Elohim Adonai, Bapa yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus curahkanlah Roh Kudus, Roh Allah yang suci, Roh Allah yang hidup. Datanglah melawat kami secara pribadi, secara khusus. Pikiran dan jiwa kami dipenuhi dengan urapan yang baru dari Roh Kudus. Tuhan, lepaskan kami dari segala yang jahat. Lepaskan kami dari tipu dan tipu daya iblis, tipu daya kekayaan mamon, tipu daya hawa nafsu. Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat, roh pengertian dan roh pengenalan akan Tuhan. Hancurkanlah segala kedagingan kami, karena disitulah iblis bercokol untuk menyimpangkan kami dari iman yang sejati. Kami persembahkan dengan tulus segenap hati dan jiwa kami, untuk ditaburi, untuk diberkati dengan kebenaran firman yang turun dari sorga. Firman itulah Allah. Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah, Roh Allah menghidupkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami semakin kuat teguh di dalam iman, lahir baru, dibaharui dari hari ke hari, dibebaskan dari kutuk dan dosa, dilepaskan dari segala kuasa kegelapan, dan dilepaskan dari segala hikmat iblis. Dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang sudah mengalahkan maut dan iblis, kami berdoa, haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu lalu kita sudah diberkati dengan firman Tuhan oleh Bapak Aliudin. Doakan saudara dalam doa kita. Dalam pasca nanti kita akan mencoba mendatangkan Bapak Muhammad KC yang kemarin dihukum 10 tahun karena imannya. Saya kemarin mengatakan kepada Bapak Aliudin, bisa nggak kita mengundang beliau? Dia bilang nanti saya usahakan. Jadi mungkin pasca nanti kita akan diberkati dengan kesaksian hidup Bapak Muhammad KC. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah tentang siapa Yesus. Karena jangan-jangan kita mempercayai Yesus yang salah. Ya. Karena dikatakan Yesuslah pohon anggur, kamulah ranting-rantingnya. Amin. Nah, setiap ranting akan menghasilkan buah yang persis sama dengan pohonnya. Kalau pohonnya anggur, buahnya harus anggur. Amin. Nah, kalau Yesus berkata, akulah pohonnya. Kalau Yesus yang kita percaya itu jadi pohon, dan ulon, Pak Slitonga, Pak Sugiono jadi rantingnya, maka buah yang dikeluarkan adalah Yesus. Kalau Yesus pohonnya, amin. Kalau saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus sebagai ranting, saya mengeluarkan buah namanya ulon. Pak Slitonga tetap mengeluarkan buah yang namanya Pak Slitonga. Artinya apa? Artinya ada yang palsu. Kalau saya menjadikan Yesus pohon, yang keluar dari hidup saya adalah Yesus.
Amin. Kalau saudara isi air putih ke dalam sebuah gelas, lantas digoncang gelasnya, minta tolong dulu. Gelas aqua itu ya. Kalau ini diisi air, digoncang, yang keluar apa? Air kan? Tidak bodat, tidak anjrit, ya anak, tidak geli gugau. Nah, jadi saudara, kalau Yesus pohonnya, buah yang dikeluarkan oleh ranting yang namanya ulun harus Yesus juga. Kalau ada orang Kristen berkata, Tuhan, aku kan masih manusia. Ya masih mau Tuhan, salah ini, salah itu. Masih kita kompromi, buat ini, buat yang keliru, buat yang menyimpang. Sedangkan di satu sisi percaya, berarti engkau tidak melekat dengan Tuhan. Ranting itu harus melekat dengan pohonnya. Karena tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah rambutan. Amin. Tidak mungkin pohon anggur menghasilkan semak duri. Nggak mungkin. Nah, kalau itu yang terjadi, ada salah. Nah, oleh sebab itu saudara, di mana kekeliruan kita? Nah, kita buka dulu Alkitab kita. Matius pasal 7. Matius pasal 7, saya baca ayat 15. Baik, Bapak Ibu baca ayat 16 sampai nanti ayat yang 19, berganti-gantian. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 2, 3. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Sama-sama 2, 3. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Nah, kalau Yesus adalah pokoknya, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Nah, kalau Yesus pokok, kita rantingnya, yang menghasilkan buah ranting atau pokok? Yang menghasilkan sehingga ranting itu berbuah adalah pokoknya. Amin. Makanya dikatakan Yesus tinggal di dalam aku. Maka Yesus yang menghasilkan buah. Saya tidak menghasilkan buah, karena buah saya pasti, buah yang diproduksi oleh yang namanya ulun itu pasti nggak sama. Nah saudara, sudah sinkron gak kita? Udah nyambung gak kita dengan Tuhan? Pak Pendeta, aku percaya Yesus, tapi hidupku masih kacau. Aku masih suka tipu sana, tipu sini. Aku masih kompromi dengan dosa. Ya namanya manusia, Pak Pendeta, tinggal di dalam dunia, lingkungan. Oh, nggak ada kompromi. Tidak ada.
Kalau itu yang terjadi, Mesias yang saudara percaya pasti saya jamin bukan Yesus yang asli. Nah, ini yang mau saya sampaikan hari ini. Saudara lihat Matius pasal 24. Ya, kita baca dulu. Ya, nanti kita akan ngerti siapa Yesus yang asli, siapa Yesus yang palsu. Nah, karena ingat, iblis itu punya kemampuan menyerupai. Matius 24 ayat 5, 1, 2, 3. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, akulah Mesias. Siapa saja bisa memakai nama Yesus. Amin. Saudara bisa, saya bisa. Tuhan tidak larang. Ya, Tuhan tidak larang. Dukun, misalnya ada dukun nanti mendoakan saudara pakai nama Yesus. Oh, ini benar, ini Tuhan ini. Seandainya setan sekalipun yang menyerupai, tadi dikatakan nabi palsu itu apa? Dia serigala tapi bulunya domba. Dia musang tapi bulunya ayam. Nah, sanggupkah iman saudara menyingkapkan ini Yesus yang asli atau bukan? Kalau ada seorang dukun pakai nama Yesus, bawa salib terus sembuhkan penyakit saudara, saya yakin saudara pasti tertipu. Apalagi kalau penyakitnya sembuh. Benar gak? Sembuh benar. Terus kita percaya ini dari Tuhan. Hei orang Kristen, di mana Roh Kudus? Nah, kenapa orang Kristen begitu mudah tertipu? Maka dikatakan Tuhan, dari buahnya lah engkau mengenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal. Ya, nah makanya saudara, ayat 20, turun lagi ke ayat 24. Ayo kita baca sama-sama. Matius 24 ayat 24 dan 25. 2, 3. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Dari ayat ini saya sampaikan, bisakah iblis mempergunakan nama Mesias? Bisa nggak? Jangan ragu jawabnya, bisa atau enggak? Saudara pernah lihat orang berbohong? Berbohong benar atau salah? Tapi berapa banyak orang berbohong dengan menggunakan nama Tuhan? Sumpah, bukan aku, demi Tuhan. Pernah dengar itu? Pernah? Dia pakai nama siapa untuk menutupi bohongnya? Pakai nama supaya orang percaya. Jadi nama Tuhan iblis bisa pak, penipu bisa pak, pakai. Pencuri bisa pakai nama Yesus, bisa. Tapi terjadi pak mujizatnya. Terjadi mujizat bukan pembenaran. Lampu Aladin bisa bikin mujizat. Nah, makanya orang Kristen, kalau kita hanya membutuhkan Tuhan hanya untuk membuat kita jadi sukses, jadi kaya, jadi orang berhasil, setan pun bisa. Nah, jadi itu bukan satu-satunya
satu-satunya ukuran. Makanya kalau saya melihat, saya tidak menganggap salah ya, karena orang kita itu suka kesembuhan. Dulu Pastor Andi Simon booming, sampai gubernur mengundang dia. Siapa sih yang gak bisa disembuhkan? Sekarang pendeta Risuli Lubis di bandara jumpa orang disembuhkan. It's okay, saudara. Tetapi itu bukan satu-satunya ukuran Tuhan yang bekerja. Karena menyembuhkan penyakit tidak penting bagi Tuhan dan tidak menyelamatkan. Saya kalau disembuhkan Tuhan dari sakit, suatu hari penyakit yang lain akan datang. Betul nggak? Dan saya akan mati. Karena penyakit itu hanya sementara. Ya, Pastor Andi Simon yang mendoakan orang pernah sakit tergeletak di rumah sakit? Pernah nggak? Pernah. Kok bisa ya? Bisa. Nah sekarang mana yang lebih penting bagi saudara? Tuhan menyembuhkan penyakit atau Tuhan menghapus dosa? Nah, jadi kalau Mesias palsu bisa menyembuhkan penyakit, mau kanker, mau penyakit jantung, mau yang mandul, saudara, itu tidak bisa menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita adalah ketika Tuhan menghapus dosa kita. Kalau ada iblis menggunakan nama Yesus bisa menyembuhkan orang, pertanyaan saya, bisa nggak iblis menghapus dosa? Nah saudara mau cari yang mana? Yang menghapus dosa? Karena kalau menghapus dosa, iblis tidak bisa menyerupai Yesus. Amin. Halo. Nah, ayo coba perhatikan sebentar khotbah ini. Nah, apa itu dosa? Ketika orang mulai menyalahgunakan Yesus yang sebenarnya. Kalau saudara menjadikan Yesus untuk menyembuhkan penyakitmu, iblis bisa numpang di situ. Iblis bisa memakai nama Yesus. Asal yang penting saya sembuh, titik. Disitulah boleh penyimpangan itu. Udahlah, kalau kamu datang sama Tuhan Yesus, minta disembuhkan, minta berkat, minta umur panjang. Pernah baca di Alkitab Raja Hizkia? Ayo yang pernah baca, ingat cerita Raja Hizkia? Suatu hari dia sakit dan dia minta Nabi Yesaya datang, dan Nabi Yesaya bilang, kamu akan mati. Ini Hizkia ini seorang raja, dan dengan sungguh-sungguh dia berdoa, aku belum mau mati Tuhan. Dan ketika Nabi Yesaya sudah meninggalkan rumahnya, Tuhan berkata sama Yesaya, Yesaya balik. Bilang sama si Raja Hizkia, dia tidak jadi mati. Aku sudah dengar doanya. Ayo anak-anak ingat berapa tahun lagi diperpanjang umur Raja Hizkia? Ya, berapa? 15. Wow. Dikasih tambah lagi yang tadinya udah divonis mati. Tahu-tahu Tuhan berubah karena doanya, tambah 15 tahun. 15 tahun kemudian, saya tanya saudara yang pernah baca Alkitab, Hizkia mati sebagai orang benar atau sebagai orang berdosa? Dia mati sebagai orang berdosa. Lebih baik mana? Dia mati 15 tahun sebelumnya atau dia mati 15 tahun sesudahnya?
Penting nggak bagi saudara keselamatan itu? Jadi jangan bangga dengan umur panjang. Kalau itu nanti membuat iblis berkesempatan menjatuhkan engkau. Oh, doaku dijawab Tuhan, umurku diperpanjang. Itu bukan ukuran keselamatan. Amin. Nah, saudara, makanya orang Kristen dikatakan sini, orang Kristen pun bisa disesatkan oleh iblis. Di mana penyesatan itu? Ketika Yesus tidak engkau jadikan penghapus dosa, engkau sudah menyimpang dari Yesus yang asli. Ayo, siapa yang setiap kali datang dia sadar dosanya? Setiap kali jumpa dengan Tuhan, dia sadar titik-titik kekurangan, cacat-cacat, noda-noda dari pikirannya hati. Ayo. Siapa yang bertemu dengan Tuhan yang dia ingat penyakit, yang dia ingat ingin berkat, itu penyimpangan. Dan iblis sedang memanjakan kedagingan saudara dengan harapan-harapan duniawi. Orang Kristen sekarang sudah lupa kalau dia bertemu dengan Tuhan, dia berhadapan dengan Tuhan di rumah ibadah seperti ini, harusnya Yesus jadi pengingat aku masih orang berdosa. Nah, kita baca. Pertama, buka Yohanes 1:29. Kita baca sama-sama. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 29. Ini pernyataan Yohanes Pembaptis. 1, sama-sama kita baca, 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Sebagai apa? Sebagai siapa Yesus dikenal oleh Yohanes Pembaptis? Bukan sebagai pembuat mujizat yang mati hidup, bukan sebagai pembuat mujizat 5 roti dimakan oleh 5.000 orang. Tetapi ketika dia melihat Yesus, inilah penghapus dosa, bukan hanya sekedar penyembuh penyakit. Kalau Yesus sebagai penghapus dosa, saya tanya, bisa nggak dipalsukan sama iblis? Bisa? Jawab dong. Bisa nggak? Hanya Yesus yang asli yang bisa menjadi penghapus dosa. Amin. Jadi kalau benar saudara tidak ditipu oleh Mesias palsu, seharusnya dosa itu sudah selesai. Finish. Bersih. Amin. Yang kencang dong. Amin. Lawanlah. Nah, orang Kristen banyakkan doa sungguh-sungguh kalau penyakit. Kalau kita kena penyakit sungguh-sungguh doanya. Tapi kalau kena dosa doanya sungguh-sungguh enggak? Halo, pernah kena sakit? Pernah doa sungguh-sungguh sama Tuhan ketika minta lulus, minta berkat, ketika minta disembuhkan, serius enggak doanya? Ketika punya masalah, Tuhan lepaskan aku dari penyakit, Tuhan sembuhkan penyakit ini menyiksaku, Tuhan berkati Tuhan keuangan kami, Tuhan kabarkan rezeki. Banyak orang berdoa sungguh-sungguh hanya untuk meminta berkat, tapi dia tak pernah berdoa sungguh-sungguh, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan bereskan aku dari dosa ini, Tuhan lepaskan aku dari dosa ini, Tuhan hanya Engkau penghapus dosa. Ada banyak orang kadang-kadang berpuasa, kau mau sembuh, mau, coba kau doa puasa. Kau mau sembuh, datang kau ke gereja, minta doa sama pendeta. Hei, Yohanes Pembaptis berkata, lihat
Begitu dia melihat Yesus jalan ke Sungai Yordan, dia bilang, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia tidak bilang, itulah anak domba Allah yang bisa bikin mujizat, yang bisa bikin roti, yang bisa bikin angin danau yang bergelora menjadi reda, yang membangkitkan orang mati. Yesus tidak mau promosi yang demikian. Saya mau tanya, benarkah kita sudah mempercayai Mesias yang asli? Halo? Mesias yang asli kerjanya menghapus dosa. Amin. Amin. Satu lagi ayatnya. Matius. Oh bukan Matius, sorry. Ya Matius benar. Saya kena angin ini. Matius 9 ayat 6. Ya, tetapi supaya kamu tahu, apa kata Alkitab? Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, di mana? Di dunia ini, bukan di surga ya. Bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa. Untuk apa? Mana lebih besar? Kuasa mengampuni dosa atau kuasa memberikan berkat sama saudara? Saudara pilih mana? Berarti Mesias yang asli ya. Karena yang asli itu hanya menghapus dosa. Yang palsu tidak sanggup menghapus dosa. Makanya kalau kita setiap kali bertemu Tuhan, dosa masih nempel terus. Dosa masih mengikuti langkah kita, dosa masih mengikuti pikiran kita. Saya pastikan itu bukan Mesias yang asli. Karena iblis tidak pernah mau dosa itu lepas dari pikiran kita. Karena iblis tidak akan pernah mau dosa itu tanggal dari hatimu. Makanya ada banyak orang Kristen tak berdaya. Dia terikat dengan dosanya, bahkan disimpannya dosanya, disimpannya aibnya, disimpannya kesalahannya, disembunyikannya. Makanya saudara, tidak ada yang tersembunyi kalau Yesus itu tinggal di dalam kita. Kalau dia tidak tinggal dalam kita, maka dosa akan enak bersarang di situ. Karena di dalam terang tidak mungkin ada kegelapan. Amin. Ayo. Jadi gimana Pak Pendeta? Kalau dosa itu dihapuskan, saudara tahu dosa itu menjadi penghalang besar. Ya, jadi di mana penyimpangannya? Ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tak engkau jadikan penghapus dosa, datang iblis. Udah, minta kesembuhan, minta lepas dari masalah, berkati ladangmu, berkati usahamu. Tak masalah saudara minta berkat. Tapi ingat, Mesias palsu bisa kasih. Nah hari ini saya mau kita duduk di kaki Tuhan. Ketika kita dengar firman ini, nampak gak cermin itu? Siapa saya? Di mana letak dosa saya? Di mana letak kesalahan saya? Di mana letak pekerjaan iblis dalam hidup saya? Amin. Amin. Ya. Ini korban gak favorit. Baca Yesaya 59. Ayat 1 dan ayat 2. Ya. Yesaya 59.
Ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. 2, ya. Sebagai apa dosa di situ? Sebagai apa? Penghalang. Jadi kalau terjadi mujizat, itu Mesias palsu. Karena sasaran Tuhan adalah melucuti dosa dari hidup kita. Amin. Halo, amin. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan rancangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan tupoksinya. Ngapain aku capek-capek mati di kayu salib kalau hanya membuat saudara miskin jadi kaya? Yesus tidak mau mati di kayu salib kalau hanya gara-gara supaya kita yang gagal jadi berhasil. Yesus mau di kayu salib mati supaya dosa itu bisa dicabutnya sampai ke akar-akarnya dari pikiran kita, dari hati kita. Untuk itu Yesus mau mati. Amin. Tapi untuk jadi kaya, saudara, Yesus tidak akan pernah mau mati. Makanya ada orang yang berdukun bisa kaya. Ada orang yang ateis tidak percaya Tuhan pun bisa kaya. Jangan lagi mau kita diperdaya sama iblis. Nah, kalau saudara hanya hidup, jadi aku sudah selamat, bohong. Gak mungkin saudara selamat kalau dosa tidak dicabut oleh Yesus. Itu hanya tipu daya iblis. Ya. Jadi ketika kita mendengar kayak gini, ada gak terasa di hati kita? Ada dosa. Pintarnya iblis. Wah, Yudas pernah ngusir iblis gak? Saya tanya saudara. Waktu di Matius pasal 10, Yesus mengutus murid-muridnya. Semua murid-muridnya pulang dari pengutusan bilang, Yesus, kami bisa mengusir iblis. Kami melihat iblis jatuh seperti bintang. Kan memang Yesus utus mereka, sembuhkan penyakit, usirlah setan-setan. Nanti boleh baca di rumah. Ya. Nah, apakah karena Yudas sudah mengusir iblis, iblis langsung takut sama Yudas? Yohanes 13 ayat 2 mencatat, iblislah yang masuk ke hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi jangan saudara pikir iblis itu bukan makhluk bodoh. Iblis itu bukan makhluk kaleng-kaleng. Saya pernah mengusir setan dari anak-anak mahasiswa. Dalam nama Yesus setan keluar. Apakah sejak itu setan menjauh dari saya? Halo? Tidak. Jadi jangan bangga dulu. Oh, jangan saudara bilang saya pendeta sakti. Enggak, saya juga enggak mau. Saya sadar, walaupun saya pernah melayani mengusir setan dari orang yang kesurupan, setan enggak pernah takut yang namanya ular. Yang ditakuti setan Yesus yang tinggal di dalam saya, yang menghapus dosa saya, sehingga iblis enggak bisa masuk ke hati saya. Yang Yudas mengkhianati Yesus
gara-gara iblis masuk ke hatinya. Padahal iblis yang sama pernah diusirnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita datang kepada Tuhan, letakkan Yesus sebagai penghapus dosa. Amin. Dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Sekalipun engkau bisa menyebut nama Tuhan, belum tentu Tuhan yang datang. Bisa jadi setan yang datang. Tapi kalau saudara datang dan di hatimu ada niat untuk menghapus dosa, Yesus akan bekerja. Hari ini semua tanya, niat tidak kita ke gereja hari ini untuk menghapus dosa? Kalau niatnya, kadang-kadang orang Kristen sudah lupa dengan kesalahan. Selumbar di mata orang kita lihat, balok di mata sendiri kita tidak pernah. Bapak Ibu, kalau ada yang syak di hati saudara tentang saya, silakan ingatkan dan tegur saya. Amin. Saya mau masuk surga. Tentang apa saja di gereja ini, tentang uang, tentang pelayanan, mari kita terbuka. Dan saya tidak tersinggung, saya tidak tipe orang, nanti kalau kita kasih tahu pendeta tersinggung. Jangan jadi pendeta kalau tersinggung. Kalau masih ada dosanya diingatkan terus dia tersinggung, dia anak setan. Karena setan tidak mau dosanya, dosa kita itu dibongkar. Mari kita jadi jemaat, saling menegur, saling mengingatkan kalau ada kesalahan. Amin. Itu tandanya anak Tuhan. Tandanya kita adalah orang-orang yang siap melepaskan dosa. Amin. Saudara jangan main-main dengan setan. Ya. Saudara jangan pikir setan itu makhluk tolol. Tidak. Satu lagi, 2 Korintus pasal 11. Tadi setan bisa menggunakan nama Mesias ya. Ingat itu. Tapi ketika saudara minta ampun dosa, iblis mundur. Iblis tahu saudara punya iman kepada Tuhan ketika saudara minta ampun dosa. Tapi kalau saudara hanya minta kekayaan, iblis tahu saudara tidak punya iman. Karena tujuan iman adalah keselamatan. Ayo katakan, tujuan iman adalah keselamatan, bukan kekayaan. Ayat terakhir, 2 Korintus 11 ayat 14. Ya, tadi setan-setan bisa menggunakan nama Yesus. Nah di sini 2 Korintus 11 ayat 14, 1, 2, 3. Hal itu tidak usah menyeramkan, sebab iblis pun menyamar sebagai banyak malaikat terang di sekitar anak-anak kita. Saya dulu ketika dilarang mama saya, kau jangan berkawan dengan si Sofian. Baik dia Pak, tapi mulut mama tidak baik. Apalah mama ini? Baik kok, baik menurut saya. Beda dengan baik menurut mama saya. Akhirnya saya jadi orang sesat. Dengan pikiran teman saya itu baik. Kalau iblis bisa menyamar sebagai teman, iblis bisa menyamar sebagai murid Yesus yang namanya yang mengkhianati Yesus, bukan preman di pasar impres. Yang mengkhianati Yesus justru muridnya. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen kalau tidak punya niat dosanya dihapuskan, tidak punya kerinduan
berarti yang datang Mesias palsu. Hari ini jangan kita pulang dengan dosa. Mau nggak? Amin. Kita nyanyikan pujian, kita datang sama Tuhan. Jadikan Dia penghapus dosa. Renungkan firman, ingat dosa, kesalahan pikiran kita yang negatif, hati kita yang masih membatu mengeras, pendendam, pembenci. Saudara yang tahu dosa yang bercokol di hatimu dengan segala kemunafikan, kepalsuan. Tundukkan kepala saudara. Kita menyangkal Tuhan. Kita tangkangi firman Tuhan. Hari ini hadapkan dirimu kepada Tuhan yang Maha Kudus. Ketika engkau menghadapi cermin, engkau sedang mencari-cari di mana kekurangan wajahmu. Kita nyanyikan pujian Yesusku, penyelamatku. Bertemu dengan Yesus untuk diselamatkan dari dosa. Haleluya. Buka hatimu kepada Tuhan. Semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan. Jangan lihat kesalahan orang. Jangan lihat selumbar di mata orang. Lihat ke dalam hati. Di mana dosa itu masih berdiam. Bukan hanya mau, tapi niatlah. Haleluya. Yesusku, penyelamatku. Katakan, Yesusku, penyelamat. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari
Mesias yang asli. Tidak satu pun bisa menggantikannya. Haleluya. Lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang ada dan menilai hidupku. Tak ada tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak bernais berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat dengan setia. Saudara, taruh satu tangan di hati kita. Berdoalah, buanglah kepalsuan. Di hadapan Tuhan tidak boleh ada kepalsuan. Tidak boleh ada kepura-puraan. Jangan kita di hadapan Tuhan berlagak seperti orang benar, seperti orang tanpa salah. Tidak ada satupun termasuk saya berdiri di hadapan Tuhan. Nggak ada orang yang suci, tapi bersyukur Tuhan mau menerima kita. Dia buang dosamu sejauh timur dari barat. Dia hapuskan dosa kita, Dia tanggung pikulnya di kayu salib. Buanglah kepalsuan. Buanglah kepalsuan dari hati kita. Undanglah Yesus, berniatlah, tinggallah Yesus di dalam hatimu, menerangi semua yang dalam itu, sehingga Yesus menghasilkan buah yang namanya Yesus dari mulut kita. Haleluya. Dalam nama Yesus, Engkaulah penghapus dosa dunia. Dalam nama Yesus, Engkaulah yang berkuasa di dunia ini, menjadi penghapus dosa yang terselubung, dosa yang tersembunyi di dalam hati kami yang paling dalam. Segala kemunafikan, segala kepalsuan, segala kebohongan, segala pikiran-pikiran yang menyimpang dari firman, hati yang sombong, hati yang angkuh, hati yang penuh dengan iri, kecemburuan, perpecahan, hati yang mau bertengkar. Dalam nama Yesus, hari ini jadilah Engkau Mesias yang sesungguhnya. Hapuskanlah dosa-dosaku. Hapuskanlah dosa-dosaku yang tersembunyi, yang orang lain tak tahu. Dan hari ini aku mau pulang dari gereja ini sebagai orang yang dihapuskan dosa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus penghapus dosa, kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Percaya yang hadir hari ini berkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Tidak mau semua kita sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih
semua Bapak Ibu.